Oke, sahabat-sahabat Trano dimanapun berada, jumpa lagi. Di hadapan kita ini ada bonsai kelapa gading oren, sahabat ya. Kalau kita bisa lihat kondisinya sudah ada batok ya sahabat, batoknya kuning di atas, sengaja dibuat dalam bentuk ekspos akar ya sahabat. Jadi pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan membuat video. Seperti biasa saya akan membuat perawatan rutin bonsai kelapa gading oren yang saya miliki. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bonsai kelapa gading oren ini sudah memiliki daun yang kuning sahabat ya, kuning-kuning. Berarti dan kalau kita perhatikan ya, juga mulai kuning-kuning daunnya sahabat. Dan menurut penampakan atau pemandangan saya, ini kondisi yang kurang ini ya, kurang enak untuk dipandang mata. Dan menurut saya ini memang harus segera kita atau harus dilakukan perawatan, sekaligus kita memperhatikan bagian-bagian yang perlu kita bersihkan sahabatku. Ini bonsai kelapa gading oren yang saya miliki ya sahabat. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengadakan perawatan rutin. Ya, di sini ada daun-daunnya yang kuning ya sahabat. Jadi kita mau buang ya, atau kita mau pruning, atau kita mau bersihkan untuk menambah keindahan ya. Jadi ini adalah daun awal juga nih sahabat ya, karena belum ada pecah daun, tapi tetap dirawat. Ada beberapa yang sudah kuning, jadi pada kesempatan ini saya akan membersihkan bagian-bagian yang sudah kuning nih sahabat. Oke sahabat, ini sudah kuning. Jadi biasanya kalau untuk dibuang juga nggak apa-apa ya, dipotong. Tujuannya untuk agar makanan yang tersuplai ke batang atau ke pelepah ini bisa kita hentikan ya, dan kita bisa asup ke yang lain. Ini sudah ada banyak beberapa yang mulai kuning sahabat ya, jadi memang harus saya lakukan pembersihan ya, atau pruning. Tujuannya ya sekali lagi untuk menyuburkan atau membuat pelepah-pelepah yang masih muda ya, untuk lebih sehat. Bisa lihat ya sahabat, tampilannya seperti ini. Bisa seperti ini. Ini juga sudah kuning ya. Jadi saya akan bersihkan nih sahabat. Bersihkan, ini sudah kuning juga. Jadi ini banyak yang harus kita bersihkan ya. Seperti ini juga kita harus bersihkan. Tujuannya untuk penampilannya atau penampilan dari, atau untuk memperindah tampilan dari bonsai kelapa yang saya miliki ini sahabat ya. Jadi dengan kita membersihkan atau mempruning dari pelepah-pelepah tadi, secara otomatis kita akan bisa membuka ya bagian-bagian yang mungkin selama ini tidak bisa kita bersihkan atau tertutup oleh pelepah. Jadi sekarang ini sudah bisa terbuka, sahabatku bisa bersihkan ya. Kita bersihkan tujuannya untuk apa, biar atau penampakan dari bahan bonsai kelapa tadi semakin indah sahabat. Ini bisa dirapikan. Selama ini memang tertutup jadi nggak bisa rapi. Jadi setelah dibuka seperti ini kita bisa merapikan ya. Kita bersihkan ya. Perawatan ini memang seharusnya dilakukan secara rutin, minimal 1 minggu sekali, atau kita harus terus memperhatikan perkembangan dari bahan atau bonsai kelapa kita, seperti apa sudah perkembangannya. Karena kalau kita terap dalam melakukan penyayatan,
seperti yang saya alami, yang terjadi itu adalah bonsai kelapa itu akan tumbuh meninggi. Ini salah satu bahan bonsai kelapa saya yang saya lakukan perawatan secara rutin, sahabat. Secara rutin, sehingga dia tetap pendek ya, tetap kerdil, dan daunnya banyak ya. Ini memang tentunya harus kita bersihkan, karena dia ini sebenarnya awalnya tertutup oleh pelepah-pelepah yang oke, seperti ini. Mungkin kita bisa melakukan perapian lagi atau merapikan bagian-bagian yang masih kelihatan ya, kelihatan belum rapi ya. Ini saya tanam, sahabat, dari proses program akar ya, program akar dengan menggunakan media air. Media air itu sudah cukup ini ya, cukup lama. Saya mulai ini dari dia mulai tunas atau timbul tunas kecambahnya itu sekitar bulan 10, sahabat. Bulan 10 tahun 2021 ya. 2021 dan sekarang sudah 2022 bulan 12, berarti usianya sudah setahun lebih, sahabat. Ini adalah salah satu bonsai kelapa gading oren yang saya miliki, sahabatku ya. Ada beberapa yang dulu, yang lebih awal. Ini adalah yang berikutnya, sahabat. Ini semua dimulai dari program akar dengan menggunakan media air ya. Jadi seperti ini akarnya kita munculkan dulu ya. Akarnya kita besarkan dulu seperti ini. Setelah akarnya kita besarkan atau kita panjangkan, sahabat, baru kita pindahkan ke media tanah ya, atau media tanam tanah. Tujuannya untuk apa? Karena dia memang harus butuh nutrisi yang lebih banyak lagi, sahabatku semua. Jadi memang ini harus dilakukan pembersihan secara rutin, karena jika kita tidak melakukan secara rutin, dia nanti akan membesar nih, sahabat. Membesar kemudian meninggi. Ini memang membersihkan bagian-bagian tapis ini memang mungkin ini merupakan bagian terpenting, sahabat. Dengan membersihkan bagian tapis ini, kelapa ini tidak akan meninggi, atau dengan kata lain daunnya akan mengembang, sahabat. Dan sekarang kondisinya sudah pecah daun ya, sudah pecah daun hampir seluruhnya. Dan ini sudah saya lakukan satu kali penggantian media tanam ya. Saya lakukan satu kali ya. Ini adalah media tanam yang kedua, sahabatku ya. Media tanam yang kedua setelah yang pertama itu. Penggantian media tanam ini memang sangat penting. Jadi ketika kita lihat pertumbuhan yang mungkin sudah tidak maksimal lagi atau mengalami seperti terhambat, sahabatku bisa segera melakukan penggantian media. Oke, ini memang saya buat atau saya bentuk dari sejak awal adalah menggunakan ekspos akar dan ekspos batok. Ekspos akar dan ekspos batok kita bisa lihat ini. Memang dari sejak awal sudah di setting atau didesain seperti ini, sahabat semua ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat bahan bonsai kelapa itu memang kita harus style atau setting dari sejak awal. Karena kalau kita telat setting memang agak bisa saja sih, cuma pembentukannya dia nggak jadi kelihatan alami kalau kita lihat.
bagian-bagian tapis yang masih apa namanya, masih ada di sini, kita mengganggu tumbuhan atau menghambat ya, dia itu sulit untuk berkembang, dibersihkan saja. Ini memang harus seperti ini, dibersihkan sobat. Bagian-bagian tapis seperti ini memang tetap kita harus lakukan pembersihan ya, seperti ini. Tujuan untuk apa? Biar dia bisa terbuka nih sobat. Jadi dia dengan kondisi terbuka ya, otomatis dia akan membuat daun dari bonsai kelapa ini semakin kerdil. Seperti ini kita harus lakukan. Sekali lagi di bagian tengah ini kita harus hati-hati karena ini sangat gampang sekali yang pertama patah, kemudian kadang kita tidak sengaja melakukan penyayatan tembus ya, dari sebagian tapisnya tembus ke daun-daun mudanya. Jadi kalau kita perhatikan ini sekarang semakin lama dia semakin pendek ini ya, semakin kerdil di sini. Kemudian di dalam ini kita juga harus cek sering ya, karena kebetulan ini sekarang lagi di apa namanya, dihuni oleh semut. Memang kita harus memperhatikan ini bagian-bagian tapisnya. Harus dibersihkan sahabat. Nah, itu harus dibersihkan. Bersihkan sahabat ya. Untuk saat ini memang koleksi dari bonsai kelapa saya memang seperti ini dulu sahabat. Seperti ini. Dan saya berharap ke depannya dia bisa lebih baik lagi. Sekali lagi yang saya agak masih takutkan yaitu ya, ada serangan penyakit. Sampai hari ini saya belum tahu solusinya apa. Tiba-tiba dia fatal, mati, dan tak bisa diselamatkan lagi. Sahabat, itu yang sampai hari ini menjadi tantangan buat saya ya. Jadi semua bagian-bagian dari bagian tapis ini memang harus dibersihkan sehingga nanti hasilnya dia mengembang ya sahabatku, seperti ini, mengembang seperti ini ya, memang harus dibersihkan. Kemudian kalau kita tidak bersihkan atau terlambat, dia akan meninggi. Nanti dia akan kelihatan pasti yang namanya bonsai itu harus kerdil ya. Kalau besar itu namanya bukan bonsai. Seperti ini sahabat. Jadi dia semakin lama, saya perhatikan ya, semakin dia tambah lepanya, dia akan semakin lebih pendek ya. Jadi kelihatan ini semakin kerdil sahabat. Kalau dia terus bedakan kalau itu, kebetulan ini yang salah satu yang sering saya lakukan perawatan. Nah, ini salah satu icon atau bonsai kelapa gading oren yang baru saya miliki sahabat. Kalau kelapa hijau, kelapa coklat itu banyak saya, tapi kalau kelapa gading oren sedikit ya, atau boleh dikatakan ya saya nggak punya batangnya. Ini semua adalah hasil pemberian dari sahabat-sahabat saya nih. Kebetulan mereka tahu saya menyukai bonsai kelapa, mereka memberikan saya bahan-bahan atau bibit-bibit bonsai kelapa yang saya awalnya itu saya tanam dengan menggunakan media air sahabat.
di akhir sekali lagi untuk menumbuhkan akar ya. Kita menyetel atau membentuk atau men-setting ya akar itu dari sejak awal. Demikian sahabat. Ini salah satu bahan bonsai kelapa atau bonsai kelapa lah ya. Saya bilang karena usianya sudah setahun lebih. Di bulan 10 saya mulai kecambahnya. Sekarang sudah bulan 10 tahun 2021. Sekarang sudah bulan 12 ya tahun 2022. Berarti sudah berusia 4 bulan atau 1 tahun 2 bulan sahabatku semua. Jadi setelah kita bersihkan sahabat, kita akan melihat ya secara dekat seperti ini ya. Jadi bagian-bagian yang coklat itu seperti ini, mungkin bagian-bagian yang seperti ini kita kadang kita tidak nampak sahabat. Ini memang harus tetap dibersihkan. Dalam membersihkan hati-hati sahabatku ya, karena kalau kita tidak hati-hati, yang terjadi adalah nanti dia termasuk terlalu dalam. Nah, ini salah satu ini adalah salah satu akibat kalau kita terlalu dalam sahabat. Tapi inilah resikonya ya, resikonya. Dan seiring perjalanan waktu nanti kita akan terlatih dalam menggunakan pisau sayatnya. Ini memang harus juga hati-hati sahabatku ya, jangan terlalu menekan ya. Jadi memang harus mengutamakan perasaan. Demikian sahabat-sahabatku semua ya, ini yang bisa saya sampaikan atau sharing saya pada sore hari ini. Sharing saya pada sore hari ini berkenaan tentang cara saya merawat bonsai kelapa. Ya, ini bonsai kelapa yang saya miliki sahabat. Kita bisa lihat. Jadi salah satu yang membuat saya tetap bertahan ya, untuk tetap menekuni dunia bonsai kelapa ini adalah ketika proses pembersihan atau proses perawatan seperti ini. Ini memang suatu hal yang menyenangkan kalau menurut saya ya. Jadi kenapa? Ketika kita melihat hasil dari perawatan kita ini tampak lebih menarik, itu merupakan satu kesenangan. Kemudian ini bisa obat untuk menghilangkan stres ya. Kalau dia sudah tumbuh subur dan kita melihatnya ini menjadi suatu tampilan atau hiasan atau tanaman hias yang menarik, ini bisa merupakan obat buat saya ya, dan juga buat mungkin orang-orang yang datang ke rumah melihat bahwa bonsai kelapa ini unik dan banyak pertanyaannya, apakah bonsai kelapa ini bisa berbuah katanya. Sekali lagi karena saya belum pernah sampai ke tahap itu ya, saya belum bisa menyatakan bahwa bonsai kelapa itu berbuah. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi ke depannya kalau kita tumbuhkan dengan usia yang cukup matang ya, atau sudah cukup tua sudah cukup siap untuk berbuah ya, mungkin saja bisa. Walaupun mungkin hasilnya nanti tidak seperti tanaman atau ketika dia ditanamkan pada media tanah ya, sehingga dia akan tumbuh lebih besar. Baik sahabat-sahabat Putra Anmol dimanapun berada, ini dulu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Jadi sekali lagi hari ini saya membersihkan pelepah-pelepah dari bonsai kelapa saya yang sudah menguning ya, dan kemudian membersihkan bagian-bagian tapis yang sudah mulai mengering dengan tujuan bahwa untuk memperindah dan kemudian untuk membuat bonsai kelapa kita ini tetap kerdil sahabatku semua. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat Putra Anmol dimanapun berada.
yang sampai hari ini tetap setia mendukung channel Putra Unmul, karena saya percaya keberhasilan atau keberadaan channel Putra Unmul sampai hari ini semua karena dukungan dari sahabat-sahabat setia Putra Unmul dimanapun berada. Terima kasih sahabatku semua, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam sejahtera, salam satu hobi.